Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sekarang kita kali ini akan meneruskan pembahasan kemarin di Nahwu Mustawa Salis ya. Nah, ini dia. Kemarin kita udah bahas di Dars 1 dan 2, sekarang kita masuki Ad-Darsus Salis ya, Dars yang ketiga. Tentang apa itu alamatul fi'li atau tanda kalimah fi'il. Contohnya zalamtu nafsi, lafadz zalamtu fiilnya adalah zalamtu. Di situ tandanya dia kalimah fiil adalah itisoluhu bita'il fa'il. Dia sambung dengan ta'ul fa'il. Apa itu ta'ul fa'il? Yaitu ta yang menunjukkan atau ta yang berfungsi sebagai fa'il. Ya, saya ulangi, ta'ul fa'il adalah ta yang berfungsi sebagai fa'il. Maka pada lafaz zalamtu, zalama itu adalah fiil. Kita pada lafaz zalamtu itu terdiri dari lafaz zalama, zalama, dan itu adalah fi'lul madhi, dan domir tu itu yang sebagai fa'il. Nah, lafaz tu-nya itu sebagai fa'il atau pelaku dari pekerjaan zalama. Dan karena dia bersambung dengan ta'ul fa'il atau ta yang menunjukkan arti fa'il, maka dia adalah fi'il. Zalama itu adalah kalimah fi'il, dan di sini dia adalah fi'il madhi. Ta'ul fa'il itu tidak hanya domir tu, tapi dimulai dari domir anta, maksudnya atas fi'il madhi yang dimulai di domir anta, dolamta, dolamtuma, dolamtum, dolamti, dolamtuma, dolamtuna, dolamtu. Nah, sampai dolamtu itu. Bahkan ketika dolamtuma, taknya itu juga ta'ul fa'il. Nah, mimnya itu nanti beda lagi namanya ya. Tapi yang taknya itu namanya adalah ta'ul fa'il. Dolamtuma, dolamtum, dolamtunna. Itu semua kan ada taknya ya. Nah, taknya itu dinamakan dengan ta'ul fa'il. Jadi, ta'ul, gini aja. Alamatul fi'li apa saja? Nomor 1 adalah ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il itu apa? Coba kita lihat sini, ada nggak definisinya? Nih ya, kita ke sini aja. Itisol bital fi'liyah ta'um taharikah tatasilu bil fi'lil madhi. Jadi ta'ul fa'il itu ada pada fi'il madhi. Gimana nanya ya? Gini aja, fi'lul madhi plus fa'il anta, antuma, antum, anti, antuma sudah, antuna, sama ana. Nah, dengan dan domir ana. Contoh tadi dolam tu. Terus selanjutnya itisoluhu bita itanis. Kita nggak usah kembali ke atas tuh ya, karena contohnya kan ini sama ya. Itisoluhu bita itanis. Dia sambung dengan ta'u ta'nis. Wa ya ta'un sakinah tataslu bil fi'lil madi juga. Nomor 2 adalah ta'u ta'nis. Nah, ta'u ta'nis itu sambung ke fi'il madi. Berarti fi'lul madi plus fa'il apa? Hiya. Ya, khusus kalau untuk ta'u ta'nis dia hanya pada fa'il hiya saja. Kan ta'u ta'nis, ta yang dia tuh menunjukkan arti perempuan. Kalau di kitab lain tuh nggak salah judulnya tuh ta'u ta'nis as-sakinah, yang disukun ya. Berarti itu adalah domir hiya. Seperti contoh arsalat. Arsalat. Nah, ini taknya di sukunnya, mana ini harokat sukun. Ini adalah failnya si Bilqis ya. Kalau di sini adalah arsalat lahu Bilqis hadiyatan. Arsalat itu fi'il, Bilqisnya sebagai fa'il, hadiyatannya sebagai maf'ul bih.
Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah ittisaluhu bita'il mukhatabah. Ini salah cetak ya bukunya. Saya nggak tahu buku yang kalian pakai apakah tertulis ta'ul mukhatabah atau ya'ul mukhatabah. Tapi yang jelas, yang betul itu adalah ya'ul mukhatabah. Jadi ittisaluhu biya'il mukhatabati. Seharusnya begitu. Ingat, mestinya dia ya. Hmm, ya'ul mukhatabati. Itu adalah tatasilu bil fi'lil mudhari mislu tadkhulina wa bi fi'lil amri. Dia masuk pada fi'lul mudhari wa fi'lul amri plus fa'ilnya apa? Itu mukhotabah. Mukhotabah itu orang kedua ya. Orang yang diajak bicara. Dan mukhotabah dia pakai tak berarti dia adalah domir anti. Itu. Contohnya seperti tadkhulina. Tadkhulina ini adalah fi'lul mudhari plus fa'il anti ya kan tadkhulina. Dan udkhuli ini adalah fi'lul amri plus fa'ilnya anti gitu ya. Jadi yang atas tuh fi'il mudhari, yang bawahnya itu adalah fi'il amar. Yang keempat, ittisaluhu binuni taukid. Harap diperhatikan ya. Jadi kalau sebuah kata itu memiliki tanda-tanda ini, berarti sudah jelas dia adalah kalimah fi'il. Tapi tidak semua kalimah fi'il memiliki tanda-tanda ini. Jadi tidak selamanya fi'il itu harus ada entah itu tak fa'ilnya atau tak tanisnya atau ya mukhotabahnya nggak harus. Kayak dorobna, kita kan kita memukul gitu. Kan itu nggak ada di sini salah satu cirinya dia bukan nun taukid jelas ya. Maka eh, tidak semua fiil itu memiliki tanda-tanda ini, tapi kalau ada tanda-tanda ini, dia jelas adalah kalimah fiil. Nah, selanjutnya nun taukid. Apa itu? Tatasilu bil fi'lil mudhari' wa bi fi'lil amri. Berarti dia untuk fi'lul mudhari' wa fi'lul amri. Ini filenya terserah ya. Non taukid itu apa sih? Non taukid itu adalah, mungkin saya buat definisinya dulu. Nun yang berfungsi menguatkan terjadinya fiil. Jadi misal kalau di bahasa Indonesia tuh kayak sumpah gitu kali ya. Sumpah saya puasa hari ini gitu. Maka kalau mau kita bahasa Arabkan asumanna. Sungguh saya tuh benar-benar puasa. Jadi untuk penekanan bahwasanya dia tuh tidak berbohong dan benar-benar melakukan pekerjaan tersebut. Gitu. Makanya nun ini berfungsi untuk menguatkan ya, maaf. Menguatkan ya, nun yang berfungsi untuk menguatkan terjadinya fiil begitu. Bentar ya. Maaf, maaf ada gangguan tadi. Oke, kita lanjutkan. Jadi, nun taukid itu fungsinya adalah untuk menguatkan terjadinya fiil tersebut. Kayak kalian tuh ingin menguatkan, aku tuh benar-benar melakukannya, aku tuh benar-benar ngantuk sekarang. Aku tuh benar-benar lapar, aku benar-benar pengen tidur, aku benar-benar pengen jalan, aku benar-benar pengen makan, dan seterusnya ya. Nah, itu untuk menguatkan kebenaran itu, maksudnya benar-benarnya itu tadi, maka boleh kita pasang di situ nun taukid namanya ya. Nah, contohnya apa? Sini lana tian nahum. Lana tian nahum. Lana tian nahum ini terdiri dari pertama adalah, maaf ya, saya nggak tahu ini lanya ini apa. Yang jelas dianya v apa nuntok itu kadang dia dikasih la, kadang enggak. Allah alam apakah ini la ziyadah atau gimana? Mungkin ada yang tahu bisa komen ya. Atau mungkin kapan-kapan kalau saya tahu akan saya kasih edit gitu, ada saya kasih catatan di video ini. Itu adalah lah, lalu eh nakti, yang mana kalau nakti itu berarti adalah failnya nahnu ya kan? Fi'lul mudhari plus fa'il nahnu ya kan?
Na'ti itu adalah fi'il mudhari plus fa'il nahnu. Lalu na'tiyanna. Na'tiyanna. Ada nun taukid di situ. Ini adalah nunut taukid. Foto terus sih. Nah, itu adalah nun taukid. Kemudian plus hum. Yannahum, ada hum di situ. Humnya sini adalah maf'ulun bih gitu. Jadi lana nahum itu terdiri dari ada lalanya kalau nggak salah la ziyadah ya, tapi saya nggak berani nulis di sini. Kemudian na'ti itu adalah fi'il mudhari dengan fa'il nahnu, lalu nun taukid, yanna ada nun taukidnya kan? Ada nun tasydid. Nah, itu namanya nun taukid dan domir hum. Hum sini sebagai maf'ul bih. Kemudian kalau contoh fi'il amarnya izhabanna. Izhabanna itu adalah terdiri dari izhab. Izhab ila fir'auna itu adalah fi'lul amri plus fa'ilnya siapa? Anta. Kalau anti berarti izhabi ya kan? Berarti ini filenya anta. Kemudian plus apa? Plus nun tasydid. Nun yang ditasydid dan ini adalah nunut taukid. Gitu. Jadi nunnya ini yang nun tasydidnya ini yang menjadi nun taukid ya. Mengenai hukum-hukum nun taukid insya Allah mungkin nanti di darsu berapa gitu akan kita pelajari lebih spesifik. Fi'il amar ataupun fi'il mudhari kalau kemasukan nun taukid itu nanti hukumnya seperti apa. Itu ya. Harap bersabar. Nah, jadi kita review lagi. Ciri-ciri atau tanda kalimah fi'il itu ada 4. Yang pertama ta'ul fa'il. Kedua ta'ul fa'il yaitu ta yang menempel pada fi'il madi. Dan itu ada pada domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, dan ana. Kemudian ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis adalah ta yang menunjukkan arti mu'annas. Kalau di kitab lain itu ada tambahannya. Ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta yang menunjukkan arti mu'annas dan itu disukun. Nah, berarti itu masuk pada fi'il madi dengan fa'il domir hiya. Arsalat. Kan hiya arsalat. Gitu. Kemudian yaul mukhotobah. Kalau di kitabnya itu ta'ul mukhotobah. Jadi tolong kalian ganti. Kalau cetakan kitab kalian masih tak, itu harus diganti dengan ya ya. Dia bukan tak mukhotobah tapi yaul mukhotobah. Itu ada masuk pada fi'il mudhari dan fi'il amar dengan fa'il anti. Ingat dengan fa'il anti. Kalau di kan fi'il madi domir anti. Kalau di sini fi'il mudhari dan amar dengan domir anti. Contohnya tadakhulina dan udakhuli. Itu berarti ya mukhotobah tuh nggak ada di selain pada fi'il mudhari dan fi'il amar. Begitu juga tak ta'nis dan tak fa'il itu hanya ada pada fi'il madi saja. Ini tidak ada, kalian tidak akan menemukan ta'ul fa'il dan tak ta'nis di fi'il mudhari. Begitu. Coba cari ada nggak tak yang disukun di fi'il mudhari, tasrifnya fi'il mudhari? Nggak ada ya. Kemudian nun taukid. Nun taukid ini fungsinya untuk menguatkan terjadinya fi'il. Terjadinya sebuah fi'il. Tadi misal saya benar-benar ngantuk, saya benar-benar lapar, saya benar-benar puasa. Maka itu bisa kalian kuatkan dengan diberi nun taukid. Gitu ya. Oke, kita lihat tadribatnya sekarang. Ain fi mayatil fi'lunahu alamatuh. Qila. Qila ini dia adalah fi'il madi tapi kita belum belajar ya mengenai majhul ini. Udkhuli, udkhuli, udkhuli ini fi'il amar. Cirinya apa? Ada ya mukhatabah di belakang. Falamma ra'athu hasibathu. Ra'athu dan hasibathu. Dua-duanya ini adalah fi'il madi. Cirinya apa? Ada ta'ut ta'nis as-sakinah nih. Dia domirnya adalah domir hiya ya. Tuh, dan seterusnya. Kemudian ini suruh masukin ntar dulu ya. Oke, kembali lagi. Maaf ya kalau kepotong. Itu berarti ada gangguan di belakang saya di balik pintu kamar tersebut. Oke, lanjut. Tadrib sani. Udah ada khilkula fi'il masabak fi jumlah mufidah. Tata subinu ni taukid. Yaktubu. Ini kalau ini kan yazhabu jadi la azhabanna. Oke, kalian tahu nggak kira-kira la azhabanna ini fi'il mudhari ya? Jelas dia fi'il mudhari. Karena yazhabu itu kan fi'il mudhari. Berarti dia ini tetap fi'il mudhari. Dan diberi nun taukid berarti jelas dia fi'il mudhari. Nah, pertanyaannya, la azhabanna ini fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah ana. Tahu dari mana? Ya dari hamzahnya ini. Azhabu. Sama kayak lana tiana. Ini terdiri dari ada lanya, lalu azhabu, kemudian ada nun taukidnya gitu.
Maka yaktubu berarti kalau misal kita tidak mengganti domir fa'ilnya, ya, at-tadrib asani, at-tadrib asani, maka jadi yadhabanna. Kayak gini. Yadhabu menjadi yadhabanna, yusafiru menjadi yusafironna. Saya kasih apa ya, kayak pendahuluan ya. Sebenarnya nanti akan dibahas sih. Jadi sebuah fi'il mudhari ataupun fi'il amar kalau dia kemasukan nun taukid itu hukumnya adalah mabniun alal fathi, dimabnikan fathah. Maka sebelum nun taukidnya itu kita kasih harokatnya fathah. Yusafiru menjadi yusafironna, roknya dia harokati fathah kan ini. Tuh, yadhabanna, baknya dia harokati fathah. La na'tiyanna, yaknya nih, na'ti itu yaknya dikasih harokat fathah juga. Izhabanna, baknya fathah. Ini juga la azhabanna, baknya juga di fathah. Jadi fi'il mudhari wa fi'lul amri idza ittasalat bihi. Ittasobat. Ittasalat bihi nunut taukid. Film wa film amri idza ittasalat bihima, ya maaf karena dua. Bihima nunut taukid fayubnayani fayubnayani alal fathi. Artinya adalah fi'il mudhari dan fi'il amar jika disambung dengan nun taukid maka dimabnikan fathah. Dia dimabnikan fathah ya, mabni alal fathi. Oke, silakan kalian jawab selanjutnya. Ini misal filul amri. Ini adalah fi'il madi kan, roja'a dirubah dulu ke fi'il amar, baru setelah itu kita beri dia nun taukid kan, bihaitsu tattasilu bihi nun taukid. Maka belum saya harapkan. At-tadrib as-salis. Tadrib salis berarti jalasa. Jalasa itu mana ini ya? Nah, menjadi ijlis. Jadi ijlis, ya kan? Kita rubah dulu ke fi'il amar, lalu sekarang kita kasih dia nun taukid, maka menjadi ij sama ya, masih ijli sana. Ijlisanna, ingat tadi sudah saya katakan di atas ini fi'il mudhari dan fi'il amar jika disambung dengan nun taukid maka dimabnikan fathah. Berarti sebelum nun taukidnya itu kita beri harokat fathah. Ijlis menjadi ijlisanna. Oke. Silakan kerjakan ya selebihnya. Lalu hawil kula fi'il ma sabaq la fil amri wa dakhil fi jumlah mufidah bi hatta bi ya ilmu khotabah. Ini saya yang merubah fi'ilnya aja ya. Silakan kalian kalau ingin membuatnya dalam jumlah mufidah. At-tadrib ar-rabi' itu sambung ke fi'il madi ke fi'il amar ya. Berarti qara'a menjadi iqra'. Nah, qara'a menjadi iqra'. Dimasukkan ya'ul mukhatabah. Berarti menjadi iqra'i. Mana nih? Nah ini. Kayaknya ini ya. Iya sih kayaknya ini. Nah, seperti ini. Iqra'i. Jadi iqra'i. Bacalah kamu perempuan. Ini berarti domirnya ke domir anti ya mukhatabah. Bain fi mayati al-fi'li wa alamatuhu. Nah, ajibat. Ajibat. Satu aja ya. Ajibat. Fi'ilnya adalah ajibat. Lalu dakholat. Nah, dua-duanya ini adalah fi'il madhi. Tandanya apa? Tandanya adalah ta'ut ta'nis atau ta'ut ta'nis as-sakinah karena dia menunjukkan fa'il domir ya. Arif mata tauqat al-hudud ta'irun jamilul mandori. Jamilul mandori, jamilu ini sifatnya ta'ir, tapi ini sifatnya dia berupa idofah. Ini itu nggak masalah gitu. Tapi mandorinya dia mudhof ilaih, jamilunya yang jadi naatnya ya.
Oke, selanjutnya ad-darsul rabi'. Ini masih nyambung, jadi kita bahas sekalian ya. Ad-darsul rabi' itu membahas tentang hmm, fi'lul mu'rab wal fi'lul mabni. Fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Apakah Anda masih ingat pembahasan di pertemuan sebelumnya tentang isim mu'rab dan isim mabni? Kalau lupa bisa dicek ya di video, berarti 3. Kodenya berarti 3. Kalau 3 itu berarti untuk mustawa 3 ya, atau mustawa salis atau level 3. Itu darsul awal wasani. Dan itu di darsul saninya kita membahas tentang isim mu'rab dan isim mabni. Kali ini kita akan membahas tentang fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Al-qaidah, yang qasimul fi'lu ila qismain. Fi'il itu terbagi menjadi 2. Pertama, fi'lun mu'rabun wa fi'lun mabniyun. Fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Al-fi'lu al-mu'rabu wal fi'lu alladhi yataghayyar syaklu akhiri bihasbil adat allati tadkhulu alaihi. Fi'il mu'rab itu adalah fi'il yang dia berubah akhirnya tergantung, saya terjemahkan aja deh. Al-fi'lu al-mu'rabu. Ini saya langsung Indonesianya aja ya. Adalah fi'il yang berubah bentuk akhirnya eh, tergantung atau apa ya, berdasarkan adawat itu lafat aja kali saya. Lafat yang memasukinya atau al-adad la tadkhul alaihi, lafat yang memasukinya, seperti contoh yat ruku. Nah, ini saya tulis bidomah, dia diharokati domah ya kan. Lalu an yat ruka bil fathah, dia diharokati fathah. Lalu lam yatruk, lam yatruk disukun ya, itu bis sukuni, dia diharokati sukun. Disukuni. Nah, kan lihat harokat akhirnya dia berubah-berubah. Kadang di domah, kadang di fathah, kadang disukun. Nah, ini kenapa ya? Karena ada adawat. Adawatnya mana? Adawatnya adalah an ini. Jadi pada dasarnya fi'il mudhari itu kalau nggak ada apa-apa sebelumnya kayak gini kan ya truku kosongan gitu ya. Maka dia marfu bidomah gitu. Atau dia hukumnya marfu gitu ya. Dia hukumnya marfu. Tapi kalau kemasukan an dan an ini adalah amil nasib ya, amil nasib, maka dia diharokati fathah akhirnya atau dia hukumnya mansub. Di sini tanda nasabnya adalah dengan harokat fathah. Jadi kenapa yatruka di sini diharokati fathah kok nggak domah kayak di atas? Karena dia nih harokatnya berubah jadi fathah gara-gara ada an atau ini adawat ad-dakhilah alaih. Adawat yang masuk kepadanya. Adawatnya tuh apa? Ya berupa lafat an ini tadi. Gara-gara ada an yang tadinya yatruku, kita rubah menjadi yatruka. Lalu selanjutnya lam. Lam yatruk. Di sini tadinya doma fathah sekarang sukun. Kok dia bisa sukun? Kenapa dia sukun? Karena dia dimulai dengan lafat lam atau adawat ad-dakhilah alaihi ya, lam. Adat yang masuk kepadanya adalah lam dan lam ini termasuk amil jazim. Maka fi'il mudhari setelahnya hukumnya menjadi majzum. Wal fi'lu al mudhari mu'rab dan fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab. Mengenai tadi yang marfu mansub majrur nanti akan kita bahas insya Allah di mulai bab 5 udah masuk penjelasan tentang itu ya, i'rab. Nanti lebih detailnya nanti ya, sabar dulu. Yang jelas fi'il yang mu'rab itu hanyalah fi'il mudhari. Ini saya tulis di sini. Al-fi'lul mudhari. Jadi fi'il itu kan ada 3 ya, madi, mudhari, amar. Saya ulangi, fi'il itu ada 3, kalau nggak madi, mudhari, amar. Dan dari 3 fi'il ini, madi, mudhari, amar, yang hukumnya mu'rab itu hanyalah fi'il mudhari. Ya, hanya fi'il mudhari. Nah, sedangkan yang pembagian selanjutnya adalah al-fi'lu al-mabniyu. Fi'il mabni itu saya artikan di sini, wal fi'lu alladzi adalah fi'il yang yalzamu akhiru halah wahidah, yang
Bentuk akhirnya hanya satu saja. Bentuk akhirnya cuma satu saja. Wal fi'lul madi mabniun mislu ada, fi'lul amri mabniun aidan mislu urzuk. Nah, yang fi'il mabni, fi'il tadi ada tiga kan? Madi, mudore, amar. Dari tiga itu, madi, mudore, amar. Yang mudore itu mabni, maka yang amar dan madi, yang fi'lul madi wal amri itu adalah termasuk fi'il yang mabni. Maksudnya gimana? Ya berarti ketika dia dimasukin an misal atau lam misal itu dia tidak akan berubah gitu. Tapi nggak ada ya, an dan lam itu memang hanya masuk pada fi'il madi. Misal contoh apa ya? Ada, misal kemasukan ma ada. Ada itu artinya kembali. Kalau ma ada itu artinya tidak kembali. Dia tetap harokatnya fathah dan tidak ada yang berubah di situ. Dia tetap ada gitu ya. Nah, fil madi fil amarnya artinya urzuk, berilah rezeki, berbagilah gitu ya. Di situ juga apa ya, contoh lafaz yang masuk pada kayaknya juga nggak ada setahu saya. Jadi yang memang bisa dimasuki adat sebelumnya tuh kita kasih lafaz yang akhirnya bisa merubah hukumnya itu hanya pada fi'il mudhari aja. Tapi kalau madi dan amar itu tidak ada lafaz yang masuk terhadapnya. Ingat ini ada khilah alaiha. Bedakan dengan tata silubihi. Kalau tata silubihi itu benar-benar nyambung kayak ini tadi kan ikro menjadi ikroi ini kan sambung dengan yaul mukhotabah dia tuh kayak langsung nempel gitu. Kalau istilah kata kalau kita nulis tuh nggak pakai spasi ya. Tapi kalau ada khilah alaiha ini ya kayak ad ini kan istilah kata kalau kita nulis tuh pakai spasi yang berarti dia penulisannya terpisah dan akhirnya bisa mempengaruhi fiil setelahnya gitu ya. Jadi saya ulangi, fiil itu dari tiga macam fiil, madi, mudore, amar. Mudore itu yang mu'rob, madi dan amar itu hukumnya mabni gitu. Bayin, sekarang kita bahas tadribatnya. Bayin fi'il mu'rab wal fi'il mabni fil af'alati tataukhot. Jalasa, dia fi'il madi, berarti mabni. Tolaba, dia fi'il madi, berarti mabni. Yushahiduhu, dia dimulai dengan ya. Ya ini huruf mudoro'ah, berarti dia fi'il mudore, maka dia adalah mu'rob. Fadzakaro, zakaro itu fi'lul madi, berarti dia mabni. Dan seterusnya. Ini tadrib saleh suruh mana ma'rab, mana mabni, mana ismaini mu'rabaini, salatu asma mabniyah. Oke, pertama fi'il mu'rab dulu. Fi'il mu'rab ini mu'rab berarti mudhari ya. Yaqta'u, yusaidu, yat yatruka ini ya, ini masuk. Yazidu, lam talid nih, kemasukan lam jadi dalnya dia ya lam talidhu, dalnya dia disukun ya. Nah, terus cari fi'il mabni, nazzama, farodoh, utruk, hamalah, wassa'at, sobaronala. Ismaini mu'robaini. Wah, kalau mu'rob mah banyak banget ya. Kan kemarin kita hanya membahas isim mabni itu ada 5. Berarti selain 5 ini, dia adalah isim mu'rob. Ini al-qaid, junuduh, al-aqwiya, ihsan, lisan, fityan, syuyuh, Allah, haj, dukur, inas, asyarrah, enggak, silah, hukumah mamlakatil arabiyyah saudiyah, al-haramain asyarifain ini semuanya adalah mu'rob ya. Karena dia bukan termasuk isim mabni, berarti dia isim mu'rob. Itu aja kalau mu'rob tuh. Adadul hujjaj wal mu'tamirin itu juga. Aman ba'da amin ini ya itu juga. Akhin, umuk. Nah itu. Kemudian asma mabniyah, suruh 3 doang. Oke, kita lihat. Hu, domir junudahu. Hu-nya ini termasuk isim domir kan? Berarti dia isim mabni. Yatruka, ka, domir kanya. Man, minna, nanya ini ada domir na, nahnu ya. Laka, ka, man, ini juga. Arif mata tokhota. Udah, kalau Arif ini file. Nanti aja mungkinnya kalau kita udah belajar. Oke, demikian. Ada lagi enggak? Kayaknya sudah nggak ada. Habis itu masuk Darsul Khomis. Darsul Khomis nih filosofi ini mungkin di pertemuan selanjutnya aja ya karena ini agak panjang ya dan sebenarnya videonya juga udah panjang.
Oke, baik. Demikian apa yang kita pelajari akan saya rangkum. Jadi kita hari ini membahas tentang tanda kalimat fi'il. Itu ada 4, yaitu ta'ul fa'il, ta'ul ta'nis as-sakinah, ya'ul mukhotabah. Ingat, kalau di buku tuh kayaknya masih tertulis ta'al mukhotabah. Tolong diganti menjadi ya'ul mukhotabah. Kemudian nun taukid. Dan fi'il sama seperti isim itu dibagi menjadi 2. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab dari 3 jenis fi'il, madi, mudhari, amar, hanya mudhari yang mu'rab, dan madi dan amar itu hukumnya mabni. Begitu. Oke, demikian penjelasan atau pembelajaran kita pada siang hari ini, kali ini mengenai nahwu mustawa salis, darsus salis, warrabi, darus 3 dan 4. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.